Hai Sobat Akuntansi, kami dari kelompok 6 Universitas Negeri Surabaya akan membahas salah satu topik dari teori akuntansi, yaitu ekuitas pemilik. Dalam video kali ini, kita akan membahas seputar paradigma apa saja yang merumuskan sebuah konsep ekuitas pemilik. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai ekuitas sesuai judul yang sudah dicantumkan di awal tadi. Nah, apa itu ekuitas? Nah, jadi ekuitas itu merupakan hak residual atas aset setelah dikurangi dengan kewajiban. Dalam hal ini, ekuitas ini tidak hanya sekedar angka, tetapi juga hubungan antar manusia, khususnya hubungan antar pemilik dan juga perusahaan. Sehingga, maka disebut sebagai hubungan antar pemilik dan perusahaan, maka ekuitas itu bisa dikatakan utang kepada pemilik. Konsep ekuitas sebagai hubungan antara pemilik dan juga perusahaan ini sejalan dengan paradigma antropologis yang menyatakan bahwa ekuitas merupakan produk dari interaksi sosial dan juga kepentingan manusia sehingga tidak bebas dari nilai atau value laden, tetapi juga dipengaruhi dengan adanya kepentingan pemilik, norma sosial, hingga tujuan ekonomi. Singkatnya, di sini paradigma antropologis ini menyatakan bahwasanya ekuitas itu merepresentasikan klaim manusia ataupun pemilik atas kekayaan dari perusahaan. Nah, selain ada paradigma antropologis, ada paradigma lainnya yang merepresentasikan atau menjelaskan konsep ekuitas, yakni adalah paradigma deduktif. Nah, apa itu paradigma deduktif? Jadi, paradigma deduktif ini merumuskan atau menjelaskan konsep ekuitas itu berdasarkan dari sebuah premis umum, kemudian diturunkan melalui premis turunan, dan hingga akhirnya menghasilkan sebuah konklusi. Logikanya di sini adalah ketika sebuah akuntan atau sebuah penemu teori itu merumuskan tentang ekuitas, mereka menemukan premis umumnya terlebih dahulu. Misal, premis umumnya adalah aset merupakan sumber daya manusia, tetapi kewajiban itu adalah klaim dari pihak luar. Kemudian dari premis umum tersebut diturunkan menjadi premis turunan. Premis turunan itu bisa berupa bahwa pemilik memiliki klaim residual. Nah, setelah mendapatkan dari premis umum hingga juga premis turunan, di sini dilanjutkan sebuah konklusi yang menggabungkan antara premis umum dan juga premis turunan, sehingga konklusinya adalah ekuitas sama dengan aset dikurangi dengan kewajiban. Jadi di sini dalam paradigma deduktif, ekuitas itu merupakan hasil dari penalaran logis, bukan dari empiris secara langsung. Selain itu, selain paradigma deduktif juga ada paradigma sintetis, yang mana paradigma ini merupakan gabungan antara antropologis dan juga deduktif, sehingga menghasilkan konsep ekuitas, yang dimana konsep ekuitas ini diartikan bahwa ekuitas adalah hasil konstruksi dari logis premis umum hingga konklusi, sekaligus merepresentasikan hak dan kewajiban dari pemilik. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep ekuitas yang berkaitan dengan laba. Nah, laba merupakan faktor utama yang mempengaruhi perubahan ekuitas. Jadi, setiap periode hasil operasi perusahaan akan menghasilkan laba atau rugi yang secara langsung mempengaruhi posisi ekuitas. Nah, hubungan ini itu dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ekuitas akhir sama dengan ekuitas awal ditambah laba dikurangi dividen ditambah investasi pemilik. Nah, dari rumus tersebut dapat dijelaskan bahwa laba itu akan menambah ekuitas karena meningkatkan laba ditahan. Terus, rugi akan mengurangi ekuitas. Selanjutnya juga dividen mengurangi ekuitas karena merupakan distribusi kepada pemilik. Nah, terus selanjutnya itu ada investasi, yaitu tambah meningkatkan ekuitas. Nah, dalam praktik, laba itu juga sering digunakan sebagai indikator kinerja perusahaan. Investor dan kreditor juga menjadikan laba sebagai dasar dalam penilaian. Yang pertama itu profitabilitas, yang kedua kemampuan perusahaan menghasilkan return, terus yang ketiga yaitu serta potensi pertumbuhan di masa depan. Nah, namun hubungan antara laba dan ekuitas itu tidak selalu sederhana. Hal ini itu karena laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu dipengaruhi oleh berbagai kebijakan akuntansi seperti metode penyusutan, penilaian persediaan, pengakuan pendapatan. Nah, akibatnya, laba yang dilaporkan itu belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Sehingga perlu dipahami juga melalui pendekatan yang lebih luas, yaitu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep dan paradigma laba dalam akuntansi. Secara umum, laba itu didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan dan beban dalam suatu periode. Namun, dalam teori akuntansi, konsep laba juga berkembang menjadi beberapa pendekatan yang mencerminkan cara pandang yang berbeda. Nah, untuk yang pertama yaitu laba akuntansi. Laba akuntansi itu laba yang dihitung berdasarkan standar akuntansi seperti PSAK atau IFRS. Nah, laba ini itu menggunakan basis aktual yang sangat bergantung pada kebijakan serta estimasi akuntansi. Nah, yang kedua juga ada laba ekonomi. Laba ekonomi itu mengukur peningkatan kesejahteraan ekonomi secara nyata dengan mempertimbangkan biaya peluang. Nah, konsep ini lebih mencerminkan kondisi real, tetapi sulit diterapkan karena memerlukan estimasi yang kompleks. Terus, yang kita juga ada laba komprehensif, yaitu laba yang mencakup seluruh perusahaan ekuitas dalam satu periode. Nah, selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Nah, laba ini itu juga mencakup keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan, seperti perubahan nilai wajar pada aset. Nah, dari berbagai konsep tersebut muncul beberapa paradigma laba, yaitu yang pertama ada paradigma laba sebagai ukuran kinerja yang menekankan laba sebagai indikator keberhasilan manajemen. Nah, pendekatan ini itu juga banyak digunakan tetapi memiliki kelemahan karena laba dapat dimanipulasi. Dimanipulasinya itu melalui praktik manajemen laba. Terus yang kedua yaitu ada paradigma laba sebagai informasi yang memandang laba itu sebagai alat untuk membantu penggunaan laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, fokusnya ini adalah pada kualitas laba, bukan hanya jumlahnya saja. Terus yang terakhir ada paradigma laba sebagai perubahan ekuitas yang mendefinisikan laba sebagai perubahan ekuitas selama satu periode selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Nah, paradigma ini itu lebih luas dan dianggap lebih mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan.
Pada slide ini saya akan menjelaskan paradigma laba yang sebenarnya dan implikasinya. Nah, paradigma laba yang sebenarnya atau true income concept itu berupaya memberikan gambaran laba yang benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Nah, dalam pendekatan ini, laba tidak hanya dihasilkan sebagai hasil perhitungan akuntansi, tetapi juga sebagai peningkatan kekayaan bersih secara keseluruhan. Nah, konsep ini itu juga menekankan bahwa laba yang sebenarnya itu harus mencerminkan realitas ekonomi, juga tidak bias oleh kebijakan akuntansi, juga mencakup seluruh perubahan nilai ekonomi, serta tetap relevan dan andal untuk pengambilan keputusan. Nah, pendekatan ini itu juga sejalan dengan penggunaan konsep nilai wajar atau fair value dan laba komprehensif yang berusaha menangkap perubahan nilai aset dan liabilitas secara lebih akurat dibandingkan metode biaya historis. Nah, namun dalam praktiknya penerapan konsep laba ini juga, yang sebenarnya itu juga menghadapi beberapa keterbatasan, antara lain adalah adanya subjektivitas dalam penilaian nilai wajar, keterbatasan dalam pengukuran nilai ekonomi secara akurat, serta potensi volatilitas laba yang lebih tinggi. Nah, selain itu juga, laba juga memiliki keterbatasan sebagai indikator perubahan ekuitas, arti dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi, juga tidak selalu mencerminkan arus kas, terus serta dapat dimanipulasi melalui manajemen laba. Nah, oleh karena itu, dalam pelaporan keuangan modern, laba itu tidak lagi digunakan secara tunggal. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap, jadi perusahaan itu juga menyajikan laporan laba rugi, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, serta pengungkapan tambahan dalam catatan atas laporan keuangannya. Nah, dengan pendekatan ini, penggunaan laporan keuangan itu juga dapat memahami hubungan antara laba dan ekuitas secara lebih menyeluruh, serta menilai kondisi perusahaan secara lebih realistis. Jadi, kesimpulannya, ekuitas itu juga merupakan ukuran kekayaan bersih perusahaan yang sangat dipengaruhi oleh laba. Nah, laba itu menjadi faktor utama yang menyebabkan perubahan ekuitas, tetapi tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Jadi, berbagai paradigma laba itu menunjukkan bahwa laba dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Nah, paradigma yang lebih mendekati kondisi nyata adalah yang memandang laba sebagai perubahan ekuitas secara komprehensif, karena mampu menggambarkan peningkatan kesejahteraan perusahaan secara. Baik, yang selanjutnya akan membahas mengenai konsep ekuitas dalam decision usefulness. Nah, ekuitas dalam akuntansi didefinisikan sebagai hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Nah, definisi ini menunjukkan bahwa ekuitas merepresentasikan klaim pemilik terhadap sumber daya perusahaan. Dalam perspektif teori akuntansi, khususnya pendekatan decision usefulness, informasi akuntansi tidak hanya disajikan sebagai laporan historis, tapi ditujukan untuk membantu pengguna dalam menilai kondisi perusahaan serta memprediksi kinerja di masa yang mendatang. Nah, dalam konteks ini, ekuitas menjadi komponen yang penting karena mencerminkan kekayaan bersih perusahaan sekaligus memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu, ekuitas tidak hanya dipandang sebagai hasil perhitungan residual saja, tetapi sebagai informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Baik, berdasarkan materi sebelumnya, ekuitas tidak hanya memiliki makna yang konseptual, tetapi juga berperan langsung dalam model pengambilan sebuah keputusan perusahaan. Nah, dalam model keputusan, ekuitas berfungsi sebagai dasar dalam proses penilaian dan prediksi terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan. Dari sisi penilaian, perubahan dalam ekuitas, terutama yang berasal dari laba ditahan, memberikan gambaran mengenai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Nah, sementara itu, dari sisi prediksi, informasi ekuitas dapat digunakan untuk memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dan laba di masa depan. Selain itu, ekuitas juga berfungsi sebagai indikator risiko karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menyerap kerugian dan memberikan pelindungan bagi kreditor. Dengan demikian, dalam kerangka decision usefulness, ekuitas tidak hanya merupakan angka residual, tetapi merupakan informasi yang relevan dan memiliki nilai prediktif. Oleh karena itu, penyajian ekuitas dalam laporan keuangan harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai sumber perubahan ekuitas, struktur modal, serta batasan distribusi terhadap pemilik, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai konsep ekuitas dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi ekuitas itu merupakan hak residual pemilik atas aset setelah dikurangi liabilitas atau utang. Dan kata lain, ekuitas menunjukkan jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Maka dari itu, informasi mengenai ekuitas sangat penting dalam akuntansi karena dapat digunakan untuk menilai kekuatan modal serta kondisi keuangan perusahaan. Nah, jika jumlah ekuitas stabil atau meningkat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang sehat. Selain itu, posisi ekuitas yang baik juga dapat membantu manajemen, investor, maupun kreditur dalam mengambil keputusan jangka panjang, seperti keputusan investasi atau pengembangan usaha. Kemudian pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perilaku pasar agregat. Perilaku pasar agregat dalam akuntansi menggambarkan laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang secara bersama-sama dapat mencerminkan kondisi ekonomi secara umum. Yang artinya ketika banyak perusahaan menyusun laporan keuangan, informasi yang dihasilkan secara kolektif dapat memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi suatu sektor atau bahkan suatu negara. Dampaknya, informasi akuntansi tersebut dapat mempengaruhi berbagai keputusan ekonomi dalam skala luas, seperti keputusan investasi, pemberian kredit oleh bank, serta perumusan kebijakan ekonomi. Berikutnya saya juga akan menjelaskan mengenai perilaku pasar individu baik dari sisi rumah tangga maupun perusahaan. Pada tingkat rumah tangga, informasi keuangan digunakan untuk mengelola pengeluaran, tabungan, dan perencanaan keuangan. Rumah tangga juga menentukan penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan saat ini maupun kebutuhan di masa depan. Sementara itu, pada tingkat perusahaan, akuntansi berperan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku. Informasi yang dihasilkan seperti biaya dan laba digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan keuntungan, risiko, serta kelangsungan usaha dalam setiap keputusan yang diambil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep ekuitas dalam paradigma informasi atau ekonomi. Nah, pada awalnya dalam akuntansi tradisional, ekuitas itu hanya dipahami sebagai selisih antara aset dan liabilitas yang bersifat historis dan statis. Namun dalam perspektif modern yang dijelaskan oleh Bob Dr. Jubadet, terjadi pergeseran menuju paradigma informasi atau ekonomi. Nah, dalam paradigma ini, akuntansi itu tidak lagi hanya fokus pada pencatatan, tetapi pada penyediaan informasi yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan. Nah, artinya, ekuitas di sini mau dilihat sebagai bagian dari proses penilaian ekonomi, bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Nah, sekarang kita akan memasuki penjelasan ekuitas dalam paradigma informasi atau ekonomi. Nah, ekuitas dipahami sebagai nilai perusahaan berdasarkan persepsi investor, adalah dalam pandangan pasar. Nah, nilai ini sangat dipengaruhi oleh informasi akuntansi, di antara lain yaitu adalah laba, pengungkapan, dan juga kebijakan akuntansi. Ekuitas di sini menjadi bersifat dinamis karena dapat berubah seiring munculnya informasi baru, bahkan tanpa adanya transaksi. Selain itu, ekuitas juga bersifat forward-looking karena dapat mencerminkan ekspektasi investor terhadap arus kas masa depan. Oleh karena itu, ekuitas itu lebih mendekati nilai pasar dibandingkan dengan nilai buku. Nah, di sini implikasinya itu apa saja? Nah, implikasinya laporan keuangan itu bukan lagi penentu nilai perusahaan, melainkan sebagai sumber informasi yang digunakan pasar untuk menilai perusahaan. Dan ekuitas menjadi indikator nilai ekonomi yang penting bagi investor dalam pengambilan keputusan. Nilai ekuitas sendiri dapat berubah tergantung pada kualitas dan juga relevansi informasi yang disajikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam paradigma informasi atau ekonomi, ekuitas merupakan representasi nilai perusahaan yang terbentuk dari interaksi antara informasi akuntansi dan persepsi pasar sehingga bersifat dinamis dan berbasis ekspektasi.